Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara juga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri yang lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus sebagai nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, tema minggu kedua Advent berbicara tentang tindakan belas kasih. Berbicara tentang belas kasih. Kalau kita coba rangkum bacaan-bacaan minggu hari ini, tema utamanya berbicara tentang belas kasih. Kalau kita ingat, hari Senin lalu Tuhan Yesus dalam sabdanya memerintahkan kita agar kita berbelas kasih seperti Allah Bapa berbelas kasih. Pada hari Selasa kita dengarkan kritik Yesus terhadap orang-orang Farisi yang berbuat baik agar dilihat orang sebagai bentuk pamer, ya. Dan ini yang menjadi peringatan buat kita juga saat kita berbuat baik kepada sesama kita, itu motivasinya jangan sampai untuk pamer, ya, tetapi sungguh tergerak karena belas kasih. Hari Rabu itu berbicara tentang permohonan dari Yohanes dan Yakobus agar bisa duduk di sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus, bentuk kekuasaan, ya. Dan dari sini kita diajarkan Tuhan Yesus bahwa kekuasaan sejati itu untuk melayani, ya, untuk melayani, untuk berbelas kasih kepada yang lain, untuk berbuat baik kepada bagi mereka yang membutuhkan. Jadi kekuasaan sejatinya bukan untuk mengontrol orang, bukan untuk menindas orang, tetapi untuk melayani dan juga memampukan dan berbelas kasih. Kemarin hari Kamis kita mendengarkan tentang kisah orang kaya, perumpamaan orang kaya dan Lazarus yang miskin. Di sini kita juga diajarkan oleh Tuhan Yesus bagaimana kekayaan
harta benda, itu juga tujuannya, salah satu tujuannya adalah untuk melayani, menjadi sarana belas kasih kepada mereka yang tidak mampu. Ya, jadi kita lihat tema-tema belas kasih, perbuatan baik menjadi tema utama pada minggu ini. Dan kemudian hari ini saya akan bahas sedikit nanti. Lalu besok, kira-kira besok temanya apa? Besok temanya tidak berhubungan secara langsung tentang tindakan belas kasih. Kenapa? Karena besok kita merayakan apa, suster? Ya, dapat pisang nanti. Iya. Besok kita merayakan Hari Raya Santo Yusuf. Ya, jadi bacaannya berbeda, ya. Dan karena itu jangan lupa besok ke gereja, karena Hari Raya memperingati ya Bapak kita Santo Yusuf. Ya. Hari ini seperti apa? Ya, hari ini kita diperlihatkan oleh Tuhan dan bacaan pertama yang merupakan kebalikan dari tindakan belas kasih. Tindakan belas kasih oposisinya apa? Ya, tindakan kekerasan, tindakan kejahatan, tindakan manipulasi terhadap mereka yang lemah. Jadi kita diperlihatkan oleh Tuhan Yesus dan bacaan pertama bahwa belas kasih itu kebalikannya adalah tindakan kekerasan dan manipulasi, di mana kita tidak lagi melihat orang lain sebagai saudara kita, tetapi hanya sebagai alat, hanya sebagai sesuatu yang bisa dimanipulasi. Saya sudah terangkan hari Senin bahwa belas kasih itu nama lainnya kerahiman. Kenapa disebut kerahiman? Ya, dari kata rahim, di mana kita melihat saudara-saudari kita berasal dari rahim yang sama, sebagai saudara dan saudari. Dan kalau satu saudara susah, kita merasa susah dan kita membantu. Kebalikannya ya, kita tidak melihat mereka sebagai saudara kita, tapi hanya sebagai alat, sebagai instrumen yang bisa kita manipulasi untuk keuntungan kita sendiri. Dan ini yang diperingatkan Yesus kepada kita, bahwa kebalikan dari belas kasih ya seperti ini, ya, tindakan-tindakan jahat. Dan kalau kita perhatikan bahwa yang menjadi korban seringkali adalah orang-orang kecil, seringkali adalah orang-orang lemah, miskin, dan rentan. Kalau kita perhatikan sekarang yang lagi tren ya, itu tentang investasi bodong. Ya, banyak sekali sekarang ya tentang skema ponzi segala macam ya. Dan banyak orang-orang yang kena menjadi korban adalah orang-orang kecil. Ya, orang-orang sederhana yang mengharapkan bahwa mereka bisa hidup dengan skema-skema seperti ini. Tapi ternyata mereka hanya dimanfaatkan. Mereka hanya digunakan untuk kepentingan-kepentingan individu yang tidak bertanggung jawab. Kalau kita lihat juga secara global ya, bagaimana berbagai bentuk kejahatan global seperti human trafficking ya, human slavery, bentuk-bentuk perbudakan modern ya, kemudian forced prostitution ya, prostitusi yang terjadi, dan juga berbagai bentuk-bentuk lain kejahatan global. Itu juga yang menjadi korban kebanyakan ya orang-orang kecil yang tidak bisa membela diri. Di negara-negara yang sedang ada konflik, peperangan, bagaimana anak-anak miskin itu direkrut untuk menjadi tentara, padahal mereka belum cukup umur, karena mereka tidak bisa membela diri. Jadi kita lihat ya bahwa tindakan belas kasih itu oposisinya ya tindakan kejahatan seperti ini. Dan Yesus mengingatkan bahwa kalau tindakan baik, belas kasih untuk saudara yang paling lemah adalah untuk Yesus. Begitu juga ya tindakan-tindakan jahat yang kita lakukan kepada saudara-saudari kita yang lemah ini juga kita perlakukan juga kepada Yesus. Ini sebuah peringatan buat kita semua. Apakah kita memperlakukan saudara-saudari kita hanya sebagai instrumen, sebagai alat yang bisa dimanipulasi, ataukah sungguh sebagai saudara di mana kita bisa berbelas kasih? Amin.